Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah si mata syukur kilori fong Allah subhanahu wa ta'ala yawi asso yang kenik mutama kiwi asso ke-19 ya 10 asirah ular ramalang memuare si mata engka kijagawi kualitas dan kuantitas ibadah naseng agasana arae makada nisfu Ramadan zahaba seperdua Ramadan telah berlalu wa nisful baqi zahabun dan seperdua yang tersisa itulah emasnya khairum munru ulawunna. Maka apalagi 10 terakhir Ramadan. Narakumelo kima dikirreking Allah subhanahu wa ta'ala nasa nabita sallallahu alaihi wasallam naureki di umuru umatna sallallahu alaihi wasallam yaitu 60 sampai 70 tahun. Nasa nabita a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Maka dia umuruna umatku sittin 60 antara 60 atau 70 ya. 60 70. Kalau kita beribadah narikuma sempajaki misalnya 5 menit satu hari satu salat sempaja 5 waktu berarti 25 menit. Anggaplah 30 menit satu hari. Nah biasanya umur balik itu melakukan ibadah dari 12 sampai 15 tahun. Maksimal 15 tahun itu orang sudah balik. Wajib baginya sholat. Ya kok umur 60 sampai 70 dikali 30 menit satu hari itu kurang lebih umur ibadah hanya dia negara si tahun. Kalau umur 60 tahun. Kalau umur 70 tahun itu 1 tahun lebih. 1,2 tahun. Coba bayangkan. 60 atau 70 tahun umur ibadah hanya 1 tahun. Si tahun makin mas sempajang. Kira-kira bagaimana pertanggungjawaban nanti di hari kemudian? Umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Otomatis ya keki kesempatan peluang mereka beribadah jauh lebih banyak daripada kita. Ya, yang cuma 70 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat ini ke dia Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya ke 1000 bulan sekitar 83 tahun lebih umur ibadah. Ya. Jadi dari ke 10 tahun tuli runtu yewe Lailatul Qadar. Selalu kita dapatkan ini Lailatul Qadar. Maka 830 tahun lebih umur ibadah. Dan itu tidak diberikan keutamaan ini kepada umat-umat yang lain. Maka rugilah kalau kemudian kesempatan ini dilewatkan. Dan itu ada di 10 terakhir Ramadan, di mana kemudian orang-orang itu mulai sibuk dengan hartanya dia untuk belanjakan, dengan keluarganya. Padahal Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sinin atau matepe
ya jakian mengi irwaran param-parammu mahkota peneritu wijay-wijamu harta dan keturunan ini memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kodita wi beneta si bulade di tamabepa ya mabalanca dan sebagainya, ingatkan. Maka ini 10 terakhir Ramadan belum tentu kita dapat Ramadan berikutnya. Baru kemudian ya sampaikan kepada istri kita bahwa biarkan saya untuk melakukan ibadah di 10. Jangan terlalu membebani dari segi fisik, begitu pula pikiran. Sebelumnya sunnah yang Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam tersebut. Maka insyaallah yang akan kita bahas di waktu yang singkat ini terkait dengan masalah i'tikaf dan Lailatul Qadar. I'tikaf, agar dia sangat i'tikaf, yaitu luzumul masjid. Ya, menetapi masjid, menruqyah ke masjid. Jadi syariatnya i'tikaf itu di masjid. Walaupun i'tikaf ini boleh sepanjang waktu, ya, kapan saja bisa. Tapi Nabi SAW itu mencontohkan memaksimalkan i'tikaf itu di 10 terakhir Ramadan. Bahkan di akhir-akhir hayat Nabi SAW, Nabi beriktikaf di hari ya di 20 terakhir. Bayangkan, 20 terakhir. Jadi i'tikaf ini memiliki ya ketentuan. Yang pertama, i'tikaf itu di masjid. Kecuali decaki i'tikaf di masjid atau dega ke masjid dan beriktikaf, maka boleh beriktikaf di tempat-tempat ya seperti di rumah. Nabi SAW itu beriktikaf atau bertahanus di gua Hira. Tapi setelah masjid ada, maka Nabi SAW beriktikaf di masjid. Jadi tidak dibolehkan i'tikaf selain di masjid, kecuali masjid itu dilarang i'tikaf. Atau tidak ada masjid yang membolehkan untuk i'tikaf. Kemudian yang kedua, masuk i'tikaf di hari ke-20. Apakah sudah salat subuh atau sebelum terbenamnya matahari. Ya, tamak meuni akram. Kemudian tidak boleh keluar dari masjid kecuali uzur. Ya. Alasan yang memang ditolerir, dimaklumi, seperti tidak ada WC di masjid, harus keluar masjid. Ya, keluar pintu masjid, maka boleh. Ya, tidak ada makanan yang disajikan di masjid, otomatis kan harus keluar untuk makan, dibolehkan. Tapi dalam hal-hal yang lain itu tidak dibolehkan. Yang memang bukan hajat, bukan kebutuhan yang mendesak. Baru kemudian dilarang berhubungan suami istri. Ya. Kadaihung Allah Ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau menggauli istrimu dalam keadaan engkau beriktikaf di masjid. Dan itu yang akan membatalkan i'tikaf itu, ketika seseorang keluar dari masjid. Lalu kemudian i'tikaf itu ada beberapa pendapat, ada 2 pendapat bahwa i'tikaf itu harus di 3 masjid ini. Masjidil Haram, ya, Masjidil Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Ya, i'tikaf itu bisa dilakukan di masjid manapun. Lalu kemudian apa yang dilakukan ketika i'tikaf? Ketika i'tikaf, lakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nemi sempajang, ya. Banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Ini penting. Ya.
Rasulullah SAW Mironabita di akhir hayatnya itu menamatkan Al-Quran 2 kali dengan malaikat Jibril bersama malaikat Jibril. Ini penting bagi kita untuk kembali kepada pedoman Al-Quran. Menjalani hidup kita ke depan, kita kembali lagi kepada pedoman kita. Kita baca di tengah-tengah betul ada sub-sub pembahasannya. Itu sangat penting untuk kita ya ketahui sebagai nanti pedoman kita untuk menjalani kehidupan. Lalu kemudian banyak-banyak kita berdoa di waktu-waktu ya, di malam Lailatul Qadar itu. Nanti kita akan masuk di pembahasan ya, terkait dengan Lailatul Qadar. Apakah disyaratkan puasa? Tidak disyaratkan puasa. Ya, dianjurkan. Misalnya orang yang memang terhalang untuk melakukan puasa, ya, karena uzur, tapi dia bisa iktikaf, oleh iktikaf, maka dia tetap iktikaf. Sebab kalau dipersyaratkan puasa, maka bagaimana dengan orang yang iktikafnya wendi pernah iktikaf? Jadi itu namanya puasa. Nah, berarti maka pendapat yang paling kuat tidak dipersyaratkan maka nama puasa pewedding iktikaf. Tapi itu hanya sunnah, disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk beriktikaf atau orang yang beriktikaf untuk berpuasa. Artinya ini orang-orang yang memiliki uzur. Sebab puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Kemudian masa iktikaf itu 10 hari itu yang paling afdal, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum sebagian ulama berpendapat bahwa berdiam diri di masjid ya semalam kah atau sebagian daripada waktu itu sudah bisa dianggap sebagai i'tikaf. Ya, walaupun yang paling jelas dalam dalil-dalil itu adalah bahwa i'tikaf itu paling afdal 10 terakhir ya, siang dan malamnya. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf yaitu keluar ketika ada hajat, seperti tadi buang hajat, buang kotoran, kemudian makan, minum yang memang didegaga di masjid. Lalu kemudian bisa dijenguk, ditokin cili-cili yang pas seplosona, kada mangga nih roh ya dari keluarga. Kemudian ya, hal-hal yang bisa dilakukan yaitu membawa perlengkapan tidur ke masjid. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko itikafi memang ya dipesediaangi onrol lewureun. Ya. Bahkan ada tempat-tempatnya yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan juga perempuan boleh iktikaf dengan syarat seizin suaminya, aman dari fitnah, semuanya serba terpisah. Ya, tempatnya, kemudian WC-nya, kemudian tempat makannya, semuanya serba terpisah. Kalau aman dari fitnah. Itu hal-hal yang berkaitan dengan i'tikaf. Ini kesempatan bagi kita, kamu pa umurun oreki pong Allah Subhanahu wa taala sebelum wasona. Sebab itu perintah pong Allah taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk mencari Lailatul Qadar. Tania makada ditajengi Lailatul Qadar. Ya kalau ditajengi mana seni wattuna. Tapi kalau mencari dia panan nassa wattuna. Yang itu yang akan kita bahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nasan Allah Subhanahu wa taala ida pala mana inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar itu di antara keutamaannya itu malam diturunkan Al-Qur'an. Makanya ketika kita beriktikaf itu banyak berinteraksi juga dengan Al-Qur'an. Jadi tugas tahu ya bermuamalah nak gurui marepei ko akorangi sangadinna, kemudian dia itu akan menjadi yang terbaik. Ya, tadi maka ada malaikat yang membawa Al-Qur'an itu malaikat terbaik. Ni gairah malaikat Jibril. Nabi yang disampaikan kepadanya Al-Qur'an itu nabi terbaik. Ni gairah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang kemudian diajarkan kepadanya Al-Qur'an adalah umat terbaik. Ini gairah kita umat Islam, umatnya Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala kuntum khaira ummatin, kalian itu sebaik-baik umat. Kemudian bulan diturunkan Al-Qur'an. Bulan terbaik, bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Malam yang diturunkan padanya Al-Qur'an, malam terbaik Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkannya di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di malam yang penuh dengan berkah. Tempat yang negeri yang diturunkan kepada Al-Qur'an, negeri terbaik. Apa itu? Mekah, Madinah. Ya, yang turun kepadanya Al-Qur'an Mekah. Itu afdalu biqa'il ard, sebaik-baik ya tempat di muka bumi ini. Menjadi terbaik. Makanya itu maka dia Allah Ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Maka dia Al-Qur'annya yahdi ya akan memberikan petunjuk kepada yang terbaik. Ya, kepada yang terbaik. Maka sangat identik memang ketika kita i'tikaf itu berinteraksi dengan Al-Qur'an selain daripada salat. Dan ini memang kada sempaja media pungatnya. Ya, tapi lebih daripada itu. Bahkan ya dalam mazhab Syafi'i itu belajar dan mengajar itu juga perkara yang sangat penting kita lakukan tatkala i'tikaf. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah pada waktu itu, keutamaan-keutamaan yang bisa memacu kita untuk beribadah. Dan Lailatul Qadar kapan terjadinya? Ini rahasia. Riwayat yang menjelaskan pernah terjadi 21, mayoritas sahabat kemudian mengabarkan bahwa terjadi 27, tapi itu berita bahwa pernah kejadian. Dan tidak menentukan bahwa setelahnya itu tahun-tahun berikutnya akan terjadi di malam-malam tersebut. Tapi ini menjadi rahasia. Makanya perintahnya itu kata Nabi SAW, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Sapa ya Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Dan dia maka data jengiwi pada malam ini dan malam itu. Dan ketika kita ya dan keutamaan Lailatul Qadar nak kondisi tujuan Lailatul Qadar masem pajat toki ne dia itu gaga dia sesempaja Lailatul Qadar de gaga. Tetap kita salat seperti biasanya, nasi tujuan Lailatul Qadar maka dai Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan salat di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar itu karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu kemudian hari diruntuk ni Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya. Apa yang akan dipigau, apa yang diucapkan, apa yang dibaca. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha maka dayurna paguruangnya Nabi ta, walaupun hadis ini sebenarnya secara amanah ilmiah bahwa sanadnya bermasalah dari segi periwayatan, tapi dari segi doa
maknanya baik untuk kita baca, walaupun dari segi penyandaran kepada Nabi itu tidak sahih, yaitu kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan memang kita bagaimana agar kemudian kita ini diampuni oleh Allah. Dalam riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama mengatakan ya ragima anfum imri'in, dalam riwayat lain ragima anfu rajulin, celakalah seseorang ya dakhala alaihi Ramadan, dia mendapati Ramadan summan salakha qabla an yughfar lahu, lalu kemudian selesai Ramadan dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tunggu-tunggu agar kemudian ya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di Lailatul Qadar atau 10 terakhir Ramadan itu memang kita mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syadda mi'zarahu. Dia syadda mi'zarahu, mengencangkan tali pinggangnya. Dia nama Rasul Ra'i. Ya, dalam artian bersungguh-sungguh dan menjauhi ya dunia. Ya, karena memang terutama laki-laki ya itu bisa meninggalkan hal-hal yang lain, tapi urusan dengan hubungan biologis itu berat, apalagi 10 hari berdini uluna ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga binina, dan Nabi bisa bahkan 20 terakhir itu Nabi sudah i'tikaf. Ini jadi bineta dia tulis selewi ya, dia tulis mereki ya 40 surah tadi 10 terakhir Ramadan, bahkan tulis loga. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa ibadah itu sangat penting untuk kemudian ya kita fokuskan. Kemudian ini juga salah satu hikmahnya, terutama kita di Indonesia ini kayak beda kalau di Arab. Kalau di Arab itu ramainya masjid itu memang di 10 terakhir. Namun loki Jogja itu agak sempit juga. Nah, sebab mereka tahu ya. Ya kau ini di Indonesia aku 10 terakhir nih secara umum ya. Namun loki lari-lari, oh masa gini masih gini aku 10 terakhir nih. Ya, masa gini masih gini. Ini yang berbeda. Kalau di Mesir terutama yang saya lihat itu masjid itu akan ramai di 10 terakhir. Bahkan persiapan-persiapan itu memang dipersiapkan sebelumnya untuk menyambut 10 terakhir ya, Ramadan. Dan di antara hikmah kita terutama witai di apa kesana di UGY di Sulawesi ini ya, secara umum juga di Indonesia itu 10 terakhir sudah sepi. Ya. Maka kemudian waktunya untuk nafsi-nafsi, urus diri masing-masing. Maka ya insya Allah ini juga pengajian yang mungkin yang terakhir ya. Di bulan ini insya Allah kita lanjut setelah bulan Ramadan. Saatnya kemudian kita nafsi-nafsi, urus diri sendiri. Ya. Ya. Karena kita lihat juga kondisi jamaah itu sudah semakin berkurang ya. Maka kita urus masing-masing diri sendiri. Maksudnya kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak Ramadan kalau malam ganjil itu di Apala, Masjid Titik Cahaya. Semalam di situ malam ke-19. Kemudian kalau malam genap itu di Uloy, Masjid An-Nur. Kemudian setiap selesai salat subuh di sini. Ya, itu di 20 pertama itu. Maka saya lihat kondisinya ya, karena saya lihat betul nasabah kita ceramah lihat oh takura sih takura. Saatnya 10 terakhir ini kemudian kita fokus beribadah. Dan beribadah itu jangan jadi sampai ruasan apa. Ya, justru ketika sepi itu sangat baik. Ya, saya pribadi mencari tempat-tempat memang yang dia namanya gak tahu. Kalau gak tahu biasa leto jaji. Ya, cerita biasa. Ya, carilah tempat-tempat yang kemudian kita bisa fokus
ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan memang bahwa nanti di akhirat itu nafsi-nafsi, ya. Nafsi-nafsi kita masing-masing. Maka kita persiapkan masing-masing. Adapun yang kita lakukan ini sebagai dai itu sebagai tanggung jawab untuk menyampaikan. Tapi tiba masanya untuk kemudian kita mengurus masing-masing. Jangan sampai tuli durus umi umma'e kemudian ya kita dari segi ibadah juga masih ya berantakan. Maka di 10 terakhir ini untuk menambal ibadah-ibadah yang ya mungkin tersibukkan dengan urusan-urusan yang semoga Allah Subhanahu wa taala juga menilainya sebagai ibadah. Tapi 10 terakhir ini sangat penting bagi kita untuk memaksimalkan. Seperengerangi ki yang ini mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan baik. Ya, nasabah kebiasaan i'tikaf ini itu belum banyak dikenal oleh orang. Kada agak sih dia asal i'tikaf. Ya. Makan cato ni apa ngelia ya ko agak sana. Akhir 10 terakhir ya pada makan can. Di situ ujiannya kita. Ujiannya. Padahal ibadah di waktu-waktu 10 terakhir ini itu sangat besar pahalanya. Maka ingatlah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu ya an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Alam ya'ni. Depa ganarapi wi wattunna risesena to matepe an takhsha'a qulubuhum bahwa hati mereka itu khusyuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku tanya ki maka dia memang metopa kana rapi wattunna dipasangka bate tak agasana masum pelur Allah taala di bulan Ramadan ini secara umum. Kemudian tersisa 10 terakhir. Dia memang metopa kana rapi wattunna dipasangka wi bate tak makasiwa lur Allah taala. Ya kok dia memang metopa na rapi upan napi. Kapan waktu itu kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. 11 bulan lamanya kita urus dunia. Ya, dengan apa namanya? Dengan segala kesibukan-kesibukannya. Ramadan ini 20 pertama kita mungkin masih sibuk. 10 terakhir Ramadan sibuk ngopi. Ya. Akan ada jam kira-kira ya. Sehingga kemudian begitu sibuknya kita. Dan disitulah kita bisa menimpali semua ya termasuk dosa-dosa, kelalaian dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diruntuk di sengi Lailatul Qadar. Maka perhatikan tanda-tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar ya dirasakan di waktu malam tapi ya pernah mana satu ya ko subuh ni. Ko Lailatul Qadar boleh unni suwenni. Ya. Walaupun itu rahasia Allah Subhanahu wa taala agar kemudian setiap malam-malam ganjil ya atau 10 terakhir Ramadan itu kita memang maksimalkan setiap malam. Patuli dia sok Lailatul Qadar yuni, Lailatul Qadar yuni. Kadi sapa memang betul. Maka tanda Lailatul Qadar ya, yang pertama adalah ayyakunal jawu munasiban warrihu sakinatan. Bahwa suasana cuaca ya dan angin ya pada malam itu atau pada waktu itu tenang ya menyama di sedih magalo memang betul apa yang dingin rudni ya maka dia minta Lailatul Qadri Lailatul Samha ya tidak panas tidak dingin tenang ya. Lalu kemudian at-tuma'ninatu was-sakinah itu dari cuaca ya, suasana. Tuma'ninah was-sakinah allati ya tanazzala fiha al-malaikah. Ada ketenangan di dalam hati di malam tersebut. Sebab kenapa malaikat itu turun. Tapi bagaimana kita rasa bukan kebiasaan tak beribadah. Makanya bangun kebiasaan beribadah mulai dari 10 terakhir ini. Supaya kita bisa menilai, oh ini Lailatul Qadar berarti malam ini. Koiro wadnya itu tenang kita melaksanakan ibadah. Ya. Yang bisa merasakan itu memang yang membiasakan ibadah dari ya 10 pertama itu.
ya apa namanya hari ke-21, malam ke-21, 22 atau 3. Ya, bisa mengetahuinya. Sebagaimana itu juga ya dirasakan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu terkadang Lailatul Qadar ini didapati atau diketahui dari mimpi, dan itu sebagian sahabat juga melihatnya itu dan dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia makut begitu juga yang saya lihat. Kemudian diantaranya lagi antatlu asyamsu fi sabihatiha ya safiyatan la syu'a laha, bahwa di waktu pagi itu matahari terbit itu dalam keadaan apa namanya eh, bersih, tapi dia tidak terlalu terang ya. Ya, cahayanya itu tidak terang ya, perhatikan ya, kalau Elia ini subuh nih di matahari itu teduh, memang tenang, salamun hiya hatta matla'il fajr ya, karena malam Lailatul Qadar itu adalah ketenangan, kedamaian sampai terbit fajar. Ya, adapun tanda-tanda yang disebutkan oleh sebagian orang itu banyak khurafat ya, bahwa pohon-pohon sujud ya, tidak ada. Anjing tidak ada yang menggonggong di malam tersebut, tidak ada. Bahwa air laut menjadi tawar di malam itu, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini betul-betul kenapa tanda-tandanya ini adalah rasa papineding. Nah sebab itu papinedinge tomarilalepa na penulis peneding. Maka kemudian rasakan mulai dari awal-awal di 10 terakhir ini, rasakan di situ dari segi ya cuaca, suasana, begitu pula hati, begitu pula ibadah. Ya, kita akan merasakan setiap malam perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau kemudian kita yakin bahwa malam ini ya pasangkan dari segi ibadah, doa, ya, terutama itu sangat penting. Baik. Kemudian ya telomemen ni decena lino. Lebih-lebih pada decena akhirat di malam tersebut. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat ya kumarilloki jatal lupaye talwi. 3 hal kalau dalam berdoa. Sebagaimana kalau kita memiliki kebutuhan kepada Allah, ya Allah takdirkan aja gitu loh. Ya Allah takdirkan saya. Apa saja, takdirkan ini, takdirkan itu. Ya Allah mudahkan. Sebab ada yang ditakdirkan tapi susah pahana apa boleh dia dapatkan. Setelah itu berkahi. Ya Allah takdirkan, mudahkan, berkahi. Agak pilih siapa? Allah sudah takdirkan, Allah mudahkan. Setelah itu Allah berkahi. Ya. Maka itu diantara kunci dalam berdoa. Karena tidak semua apa yang Allah berikan itu kemudian menjadi mudah. Tidak semua yang Allah berikan itu menjadi berkah. Kadang yang diberikan itu koniro monro ya kita lalai. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah takdirkan, mudahkan dan berkah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pasti untuk memang pada waktu-waktu yang akan datang ya lalu kita saling mengingatkan, apalagi ini di bulan Ramadan 10 terakhir, maka belum tentu kita dapat Ramadan berikutnya. Diruntuk si matu belum tentu dalam keadaan sehat, belum tentu dalam keadaan tidak sibuk, mungkin ada keluarga yang diurus ya dan sebagainya. Tidak ada kesempatan yang seperti ini. Maka maksimalkan di 10 terakhir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik ya untuk kemudian memaksimalkan ibadah, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima madeceng ipung Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan ya yang selama ini disampaikan sangat bermanfaat bagi orang yang berbicara dan juga kepada kita yang mendengar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.